Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan dalam sebuah hadis, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Harib, beliau datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inni rajulun mikrofun lidhunub." Wahai Rasulullah, saya adalah seorang laki-laki yang suka dan sering melakukan perbuatan dosa. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, "Tub ilallahi wastaghfir." Bertaubatlah engkau kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Kemudian kata Abdullah bin Harib tadi, "Fa inni a'ud." Meskipun saya sudah berusaha bertaubat dan beristighfar wahai Rasul, ujung-ujungnya nanti saya kembali lagi melakukan dosa. Diulang lagi oleh Nabi, "Tub ilallahi wastaghfir." Bertaubatlah engkau kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Abdullah bin Harib mengulang lagi apa yang tadi dikatakannya. "Fa inni a'udu ilaih." Wahai Rasulullah, meskipun saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah, namun saya kembali lagi ke dosa yang sudah saya lakukan. Dan lagi-lagi Nabi mengulang lagi, "Tub ilallahi wastaghfir." Taubatlah engkau kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Kemudian bertanya lagi Abdullah bin Harib ini, "Ila mata ya Rasulullah?" Sampai kapan saya harus seperti ini? Kembali melakukan dosa, kemudian bertaubat dan istighfar kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Hatta yakuna syaitan huwal madhur." Sampai nanti setan bisa terhina, sampai nanti setan bisa engkau kalahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tentu menyadari bahwa setan adalah musuh terbesar kita. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. "Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh, dan jadikanlah setan itu sebagai musuh. Maka tentu ketika setan menjadi musuh bagi kita, yang diusahakan oleh setan adalah bisa mengalahkan kita. Dan di saat kita memahami hal ini juga, memahami bahwa setan adalah musuh kita, tentu kita tidak akan berteman dengan setan. Kita akan berusaha untuk mengalahkan setan. Namun yang sering terjadi adalah kita lupa untuk berusaha melakukan sesuatu yang bisa mengalahkan setan. Yang justru sering terjadi adalah setan itu selalu berusaha berpikir bagaimana dia bisa mengalahkan kita. Dan salah satu cara setan mengalahkan dan menyesatkan kita adalah di saat kita terjatuh kepada perbuatan dosa, di saat kita terjatuh kepada suatu maksiat, setan itu akan menanamkan ke dalam pikiran kita, setan akan membesar-besarkan dosa yang kita lakukan. Seakan-akan dosa yang kita lakukan dosa yang sangat besar. Dalam waktu yang bersamaan, di saat setan membesar-besarkan dosa kita, setan seakan-akan mengecilkan rahmat Allah kepada kita. Seakan-akan setan membisikkan kepada kita, dosa kalian begitu besar, kalian gak bisa lagi bertaubat, kalian gak bisa lagi kembali kepada Allah, rahmat Allah tertutup kepada kalian. Ini salah satu cara setan menghalang-halangi kita untuk bertaubat. Cara setan menghalang-halangi pendosa untuk kembali kepada Allah. Dosa kalian besar, rahmat Allah tidak ada kepada kalian, tidak ada rahmat dan kasih sayang Allah untuk kalian. Seakan-akan setan mengatakan kalian tidak bisa berada di sekitar orang-orang soleh. Agama ini hanya untuk orang-orang yang taat. Seakan-akan ini yang disampaikan oleh setan kepada kita. Dan kita harus sadar, setan itu ingin dia agar kita seperti dia. Iblis ingin agar kita seperti mereka. Bagaimana iblis? Iblis setelah melakukan kesalahan, setelah diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka tidak mau. Sudah tidak mau sujud, mereka tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertobat. Ini kesalahan paling besar iblis. Sudah melakukan dosa, sudah melakukan kesalahan, sombong dan tidak mau kembali kepada Allah. Dan ini yang diinginkan oleh iblis dari kita. Di saat kita melakukan dosa, di saat kita melakukan kesalahan, iblis ingin kita tidak bertaubat. Iblis ingin kita sombong seperti mereka, tidak mau kembali kepada Allah. Namun kita harus ingat, kita tidak sama dengan iblis.
Kita berbeda dengan iblis. Kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam setelah beliau melakukan kesalahan, beliau sadari kesalahannya, beliau sesali kesalahannya, beliau menangis atas kesalahannya. Sampai-sampai doa Nabi Adam ketika menyesal, doa Nabi Adam di saat bertaubat diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang sering kita baca. Ya Allah, ya Tuhan kami zalim kepada diri kami. Kami banyak melakukan kesalahan, kami banyak melakukan dosa. Jika Engkau tidak ampuni kami, ya Allah, kami akan menjadi hamba-hamba yang merugi. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Adam ketika terjatuh kepada kesalahan, ketika beliau melakukan maksiat. Maka kita adalah keturunan Nabi Adam. Di saat kita melakukan kesalahan, kita tiru apa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kita akui kesalahan kita sesali kesalahan kita segera bertaubat kepada Allah. Dan jangan sampai kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menghalangi kita kembali kepada Allah. Jangan kita berikan peluang kepada iblis untuk menghalangi jalan kita menuju Allah. Ini yang harus kita lakukan. Jadi apapun kondisi kita, betapapun banyak dosa yang kita lakukan, kita harus terus berjalan kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Kita harus terus mendekat kepada Allah. Ini yang kita tiru dari Nabi Adam alaihissalam. Jangan sampai misalnya, karena misalnya kita terbiasa melakukan suatu dosa, terbiasa melakukan suatu maksiat, kita mengatakan, tidak usah saya sholat berjamaah ke masjid, karena saya sudah banyak dosa. Ini saya lakukan, tidak usah saya ke masjid. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Jangan juga kita misalnya mengatakan, saya melakukan dosa ini, saya melakukan dosa itu, nggak usah saja saya bersedekah, nggak usah saya membantu orang miskin. Jangan pernah sampai seperti itu. Jangan juga misalnya kita mengatakan, saya melakukan dosa ini, saya melakukan dosa itu, nggak usah saja saya membaca Al-Quran. Jangan sampai pernah kata-kata itu terlontar dalam mulut kita. Yang kita lakukan adalah, di saat ada dosa yang kita lakukan, di saat ada maksiat yang kita lakukan, dalam waktu bersamaan kita harus terus berjalan kepada Allah. Allah membukakan pintu ketaatan kepada kita. Coba kita bayangkan, seandainya seseorang yang melakukan dosa dan maksiat, kemudian dia mengatakan, nggak usah saya sholat berjamaah ke masjid. Dia melakukan dosa, ketaatan tidak ada. Pintu mana yang akan terbuka bagi dia untuk menuju Allah? Coba kita bayangkan, seseorang yang melakukan dosa dan maksiat, dia mengatakan, nggak usah saya bersedekah, nggak usah saya membaca Al-Quran. Jika dia berdosa, kemudian tidak ada kebaikan yang dia lakukan, pintu mana yang akan terbuka untuk mengantarkan dia kepada Allah? Yang kita cari adalah, kita harus punya pintu-pintu ketaatan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Di saat melakukan maksiat, jangan tutup pintu ketaatan. Khawatir jika pintu ketaatan ditutup, kita nggak akan pernah sampai kepada Allah, dan kita tidak pernah tahu pintu mana nanti yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Kita sampaikan sebuah kisah yang sangat menarik tentang salah seorang sahabat Nabi yang memang diuji oleh Allah suka melakukan dosa. Beliau suka minum minuman keras, pemabuk berat, tiada hari tanpa mabuk, tiada hari tanpa meminum minuman keras. Tapi yang uniknya adalah, meskipun beliau suka mabuk, pemabuk berat, setiap kali ada panggilan untuk berjihad, sahabat Nabi ini selalu ikut berjihad, selalu ikut berjuang dengan Nabi SAW. Nama sahabatnya adalah Abi Mihjan. Abi Mihjan ini menarik. Beliau paham kondisi tadi. Meskipun saya diuji oleh Allah, belum mampu meninggalkan maksiat, saya nggak akan pernah meninggalkan ketaatan. Karena dia berharap ketika melakukan ketaatan ada pintu yang bisa mengantarkannya kepada Allah. Maka Abi Mihjan ini sangat menyadari bahwa satu-satunya pintu yang bisa mengantarkan dia kepada Allah adalah pintu jihad. Maka meskipun dia mabuk, di saat ada seruan untuk berjihad, beliau ikut berjihad. Di saat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima perang, terjadilah yang namanya perang Qadisiyah. Dan Abi Mihjan ini ikut menjadi salah satu pasukan yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghadapi tentara Persia. Namun seperti yang kita sampaikan di awal tadi, pemabuk berat
tiada hari tanpa mabuk. Dalam perjalanan berangkat jihad masih sempat dia mabuk. Minum dalam perjalanan berangkat untuk berjihad. Ketahuan, dilaporkan kepada Sa'ad. Dihukum oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa hukuman untuk Abi Mihjan? Beliau dikurung, tangannya dibelenggu, kakinya diikat. Nggak boleh ikut berjihad. Jadi ketika umat Islam berperang melawan musuh, dan perang itu terjadi beberapa hari. Di saat Abi Mihjan ini dikurung, tangannya dibelenggu, kakinya diikat, dia menangis, dia sedih. Saya nggak bisa ikut berjihad, saya nggak bisa ikut berperang. Sementara saudara-saudara saya yang lain, umat Islam yang lain berjuang berdarah-darah melawan tentara Persia. Maka dibujuknya istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Dibujuk untuk melepaskan ikatan tangannya. Dibujuk untuk melepaskan belenggu yang ada di kakinya. Karena kasihan dilepaskan oleh istri Sa'ad. Dan dia tadi berjanji, jika nanti saya kembali dalam keadaan hidup, saya kembali ke dalam kurungan, ikat lagi tangan saya, ikat lagi kaki saya. Maka dilepaskan, naik kuda, maju ke medan perang. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tahu persis bagaimana gaya Abi Mihjan dalam berperang. Saat ketika itu sakit, hanya memantau dari jauh, tidak terjun langsung ke medan perang. Dari kejauhan terlihat oleh Sa'ad. Ternyata yang dipakai adalah kudanya Sa'ad. Kemudian ketika dilihat yang menunggangi kuda, gaya dia memukul pedang, gaya dia mengayun pedang seperti Abi Mihjan. Maka kata Sa'ad, ini kuda-kuda saya. Tetapi yang menungganginya adalah Abi Mihjan. Ayunan pedangnya ayunan Abi Mihjan. Sa'ad heran. Padahal Abi Mihjan sedang dikurung. Selesai perang. Umat Islam menang. Dan Abi Mihjan menepati janjinya. Beliau tidak syahid. Menepati janjinya, kemudian dia kembali. Menyerahkan diri kepada istri Sa'ad. Silahkan kurung lagi saya, ikat lagi tangan saya, belenggu lagi kaki saya. Maka dibelenggu, diikat lagi. Sa'ad penasaran, kembali. Ditanya oleh Sa'ad, wahai Abi Mihjan, tadi saya melihat seseorang yang berperang dengan gaya perang engkau. Kudanya kuda saya, tapi ayunan pedangnya seperti engkau mengayun pedang. Apakah engkau ikut perang? Benar wahai Sa'ad, katanya. Sa'ad ketika itu mengatakan kata-kata yang luar biasa. Engkau hebat, katanya. Meskipun sudah dihukum, meskipun engkau mabuk-mabukan, tetapi dosa yang engkau lakukan, maksiat yang engkau lakukan tidak membuat engkau terhalang untuk melakukan kebaikan. Maka kata Sa'ad, mulai detik ini, mulai saat ini saya tidak akan lagi memukul engkau karena engkau mabuk-mabuk, katanya. Setiap kali engkau mabuk, saya tidak akan pukul lagi engkau. Karena engkau meskipun mabuk, engkau tetap berjihad. Dan kata-kata Sa'ad tadi dibalas juga oleh Abi Mihjan. Wahai Sa'ad, mulai hari ini saya berjanji, saya tidak akan lagi mabuk mulai hari ini, katanya. Setelah peristiwa itu, Abi Mihjan tidak pernah lagi mabuk. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin satu hal yang ingin kita garis bawahi, setan selalu menggoda kita untuk berbuat dosa. Di saat kita terjatuh ke dalam dosa, setan ingin kita tidak kembali kepada Allah. Setan ingin kita tidak melakukan ketaatan. Jangan sampai kita biarkan setan mengalahkan kita dalam hal ini. Kita yang harus mengalahkan setan. Meskipun ada dosa, meskipun ada maksiat, kita terus melakukan kebaikan. Harapan kita, kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi pintu yang mengantarkan kita kepada Allah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.